saya Sherlia Dinda dari kelas PK2A Politeknik Negeri Jakarta jurusan akuntansi. Di sini saya akan mereview yang sudah saya baca selama kurang lebih 1 bulan, yang mana pembuatan video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas akhir semester 2 tentang ujian Pancasila yang diatur oleh Bapak Muhammad Yusuf Hakim. Buku yang saya pilih bertemakan politik Indonesia, yang mana buku yang saya pilih berjudul Sistem Politik Indonesia yang ditulis oleh Bapak Zam-Isman, yang memiliki ketebalan sekitar 106 halaman dan diterbitkan pada tahun 2024 di CV Literasi Nusantara Abadi. Buku ini diawali oleh bab tentang konsep dasar sistem politik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan fungsi sistem politik, dilanjutkan lagi oleh struktur sistem politik, kemudian partisipasi politik, dilanjutkan dengan budaya politik Indonesia, proses politik Indonesia, kemudian analisis prospek sistem dan budaya politik Indonesia, dan kemudian di akhir babnya ialah konklusi kajian. Pada bab awal, Bapak Zam-Isman memandang bahwa sistem politik memiliki ciri dan penggolongan yang khusus. Dijabarkan bahwa ciri-ciri umum dari suatu sistem meliputi tujuan, batasan, subsistem, interaksi, hasil, dan juga dampak lingkungan yang mempengaruhi sistem tersebut. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sistem politik mengacu pada susunan kompleks lembaga, aktivitas, komponen dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengelola dan mengatur kebutuhan, dukungan, dan sumber daya yang menjadi keputusan atau kebijakan yang memiliki kekuatan otoritatif dan mengikat bagi seluruh masyarakat. Sistem politik juga berhubungan erat dengan berbagai badan politik seperti badan eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, media politik, bahkan tokoh politik. Buku ini juga menjabarkan adanya hubungan antara input dan output yang dapat direfleksikan sebagai pencerminan hasil-hasil dari sistem politik atau output yang seharusnya secara konsisten mencerminkan tuntutan dan dukungan atau input. Walau demikian, terkadang sebagian masyarakat merasa bahwa hasil yang dikeluarkan tidak selalu menjawab perasaan masyarakat dan justru menimbulkan suatu resistensi atau tindakan penolakan atau menentang. Melalui penjelasan yang ditunjukkan oleh beberapa ahli yang dipaparkan di dalam buku ini, dapat dilihat bahwa sistem politik ialah suatu usaha antara instansi pemerintah dan masyarakat yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Kepentingan ini ditentukan untuk negara agar dapat menjadi negara yang lebih demokratis, dinamis, fleksibel, dan stabil. Tentunya diperlukan juga pedoman untuk menjalankan tujuan tersebut. Di Indonesia sendiri, pedoman dalam menjalankan demokrasi Pancasila ialah Pancasila sendiri dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang akan selalu melekat pada sistem politik di Indonesia. Buku Sistem Politik Indonesia ini menggunakan beberapa perumpamaan yang dapat ditangkap langsung oleh pembaca atau pendengar awam, yang mana walau demikian terdapat juga penggunaan kosakata baru yang terdengar asing, yang namun dengan begitu penggunaan kosakata di dalam buku ini lumayan cukup beragam dan bervariatif. Apalagi buku ini tidak hanya menjelaskan sistem politik yang ada di Indonesia, melainkan dijabarkan terlebih dahulu terkait definisi sistem politik, fungsi sosial politik, struktur sistem politik, bahkan analisis terhadap prospek sistem dan budaya politik di Indonesia. Penulis menjabarkan materi dengan sangat detail dan disampaikan dengan jelas, juga tidak bertele-tele. Sekian video review materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.